Saat ini mulai muncul wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Salah satu menteri yang diisukan bakal diganti adalah Menko Polhukam, Mahfud MD. Konon, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu akan diganti oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara menilai Sufmi Dasko cocok menggantikan Mahfud MD. Alasan Igor, seperti dilansir media Indonesia.com, Sufmi Dasko tidak suka buat gaduh. Ia secara jaringan dikenal banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh. Selain itu, Sufmi Dasko juga turut andil dalam rekonsiliasi antara Jokowi Prabowo pasca Pilpres 2019. Tugas Menko Polhukam harus menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah. Wah, kalau reshuffle ini bisa terjadi hanya karena alasan yang disampaikan oleh pengamat tersebut di atas, tentu sangat tidak masuk akal. Masa sih? Hanya karena alasan punya jaringan dengan para tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan aktivis buruh, memaksa Mahfud harus diganti. Apalagi karena alasan punya andil dalam rekonsiliasi Jokowi Prabowo. Rasanya negeri ini semakin lucu dan gila. Gila beneran deh. Makin banyak orang-orang pintar di negeri ini justru malah bikin kacau. Lebih banyak ngawurnya daripada gunakan kecerdasan intelektualnya. Sumpah, saya kesal mendengarnya. Mari kita lihat, apa salahnya Pak Mahfud? Apa? Justru sumbangsinya untuk bangsa ini tidak ternilai harganya. Argumen-argumennya terukur dan dapat diterima oleh semua kalangan, terkecuali para oposisi dan pembenci Jokowi. Bahkan tak tanggung-tanggung, Mahfud berdiri di garda terdepan membela Jokowi. Ia memiliki 1001 macam alasan untuk menangkal tembakan yang diarahkan kepada Jokowi. Tak heran ketika Mahfud berbicara dan merinci satu persatu persoalan, banyak yang sampai kebakaran jenggot atau bak cacing kepanasan. Mereka marah, tapi mereka tidak bisa berkutik. Mahfud bukan kaleng-kaleng yang mudah penyok. Penguasaannya terhadap hukum tata negara tak perlu diragukan. Bahkan sampai bicara tentang ilmu agama, ia cukup mantap. Makanya, kalau mau mengganti Pak Mahfud MD, ngaca dulu. Jangan hanya alasan politik, dengan mudahnya menyuarakan ganti Mahfud. Ingat, Pak Mahfud memiliki segudang rahasia terhadap mereka para pembenci Jokowi. Kalau tidak percaya, nanti lihat saja, akan dibongkar satu persatu. Tinggal menunggu momen yang tepat, itu pasti. Coba lihat, di saat Mahfud MD menjadi Menko Polhukam, Undang-Undang Omnibus Law berhasil disahkan oleh DPR. Meski gelombang protes dan unjuk rasa muncul dari berbagai kalangan, Pak Mahfud cuma bilang, Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk rakyat. Selesai. Buktinya, semua diam. Kemudian, pembubaran Front Pembela Islam atau FPI.
Pak Mahfud dengan berani berdiri dan didampingi oleh para menteri dan lembaga terkait membubarkan organisasi preman berbaju agama tersebut. Setelah itu, si Imam Jumbo masuk deh. Bahkan Munarman yang selalu berkoar-koar membuat narasi provokatif dan hoax ikut juga masuk. Keren kan? Sekarang ini Mahfud sebagai ketua pengarah Satgas BLBI yang lagi sibuk mengejar 48 obligor atau debitur yang tersangkut dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk menyelesaikan utangnya kepada negara. Jumlahnya senilai 110,45 triliun rupiah. Dan alhamdulillah, Satgas BLBI berhasil menyita 49 bidang tanah ex-BLBI dengan luas 5,29 juta meter persegi. Tanah itu berada di Medan, Pekanbaru, Bogor, Karawaci. Salah satu tanah yang disita adalah milik PT Lipo Karawaci Tbk yang luas tanahnya mencapai 25 hektar. Kini Satgas BLBI terus menagih kepada Tommy Soeharto yang memiliki hutang sebesar 2,6 triliun rupiah, termasuk kakaknya, Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Mbak Tutut. Dan Satgas BLBI ini diberi waktu oleh Presiden Jokowi untuk menyelesaikan tugasnya hingga tahun 2023. Lantas, apakah dengan melihat kerja Mahfud MD seperti ini, justru harus diganti oleh orang lain yang tidak jelas cara kerjanya? Makanya, kita minta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mengganti Pak Mahfud. Anda setuju kan? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.